Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Hari ini saya mau bahas Miana lagi ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pada bosan tentang Miana, tapi kalau saya tuh enggak ada bosannya ya, soalnya makin hari makin cantik coraknya. Banyak yang tanya dari WA, kadang dari DM, kemudian di inbox di Facebook itu ya, bagaimana cara untuk perawatan Miana. Sebenarnya cara menanam Miana, cara pemupukan itu sudah ada di video-video saya, cuma mungkin teman-teman nontonnya di skip-skip jadi tidak tahu. Nah, sekarang saya mau rangkum semuanya ya, 5 hal penting tentang perawatan Miana. Sudah saya katakan berkali-kali kalau menanam Miana itu mudah. Jadi ya jangan dibikin susah. Kalau misalkan baru beli kemudian ditancepin, "Mbak, kok layu?" Memanglah dari perjalanan jauh itu layu. Tapi kan biasanya ya enggak biasanya memang kalau 1-2 hari masih layu, tapi kalau ke 3 hari 4 hari nanti sudah akan seger lagi. Karena air hujan saja dia sudah seger kok teman-teman. Jadi tidak usah khawatir misalkan beli setek batang layu apa nanti masih bisa ditanam. Jawabnya bisa, wong Miana itu gampang kok. Langsung saja ikuti video saya terus ya. Tapi saya ingatkan dulu, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan selamat datang di channel saya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi terbaru dari uploadan video saya. Saya ingatkan lagi, jangan di skip, nanti biar tahu isi video saya untuk dipelajari kita bersama nantinya. Oke? Poin pertama yaitu pemilihan pot dan media tanam. Kenapa saya katakan ini penting? Karena dengan pot yang tidak sesuai juga mengakibatkan tanaman Miana kita tidak bisa subur. Yang pertama, pot harus bawahnya itu pastikan ada lubangnya kayak gini. Kenapa harus ada lubangnya? Kalau ada lubangnya nanti siraman air itu kan langsung meresap ke bawah. Dengan demikian itu nggak mengganggu akarnya. Kalau nanti menggenang nanti pertumbuhannya nanti juga akan lambat. Yang kedua, media tanam seperti ini juga harus diperhatikan. Harus poros ya teman-teman, jangan terlalu padat. Media tanam yang padat juga bisa mengakibatkan pertumbuhannya itu menjadi lambat. Biasanya kalau nanam pertama kali medianya padat malah jadi busuk batang, kemudian batangnya patah juga bisa. Untuk ukurannya yaitu saya menggunakan 1:1 tanah biasa sama sekam biasa saja. Kalau mungkin teman-teman nanamnya Miananya sudah berakar, bisa menambahkan seperti ini contohnya sudah berakar. Nah, ini sudah berakar ya teman-teman, bisa menambahkan langsung pupuk kandang atau kompos ya. Jadi perbandingannya 1:1:1. Ini saya tanam yang sudah berakar, jadi ini saya tambahkan kompos. Kalau masih menanam dari setek batang, gunakan tanah sama sekam aja. Jadi jangan dikasih kompos ya kalau masih menanam awal. Nanti tidak kuat batangnya jadi busuk. Ini komposnya dari pupuk kandang yang sudah diseleb ya teman-teman. Ini sudah dihancurkan jadi lembut kayak gini, bisa dicampurkan langsung. Nah, seperti ini perbandingannya 1:1:1. Nantinya jadi gembur ya teman-teman. Teman-teman yang di area perkotaan bisa juga beli media jadi, soalnya biasanya tanah kan tidak ada ya kalau di perkotaan. Bisa beli media jadi. Tapi kalau masih nanam pertama awal, gunakan dicampur dengan tanah biasa ya. Meskipun beli jadi, gunakan dengan tanah biasa. Ukuran pot saya biasa menggunakan ukuran 25 ya teman-teman. Ini contohnya dalam satu pot sudah kerimbun kayak gini. Ini ukuran 25. Kalau kerimbunan mau yang lebih lebat lagi, kalian bisa menggunakan pot yang lebih besar lagi. Poin kedua yang harus diperhatikan yaitu proses pemupukan.
Pemupukan itu penting ya teman-teman, soalnya tanaman yang kita tanam juga butuh nutrisi. Jadi misalkan pakai tanah biasa, nanti juga nutrisinya dari pupuk ini. Kalau kalian menggunakan sasa, bisa saja seperti ini ya, bisa saja kita menggunakan sasa ataupun pupuk yang lain, tinggal ditabur aja. Kalau menggunakan NPK, kita lubangi di sampingnya seperti ini. Kalian bisa menggunakan pupuk yang lain seperti gromor ataupun gandasil daun, terserah ya, atau pupuk kandang juga boleh, langsung aja ditabur-taburkan gitu, ditambahkan ke media tanam. Kalau pupuk kandang, pupuk apa saja bisa dipakai ya teman-teman, nggak harus seperti saya seperti ini. Misalkan air cucian beras ataupun pupuk alami, kita menggunakan bahan alami juga boleh ya, terserah kalian. Poin ketiga yaitu penyemprotan. Kenapa saya katakan ini penting? Karena tanaman-tanaman kita yang subur otomatis banyak sekali yang mengganggu ya, seperti hama-hama, belalang, kemudian ulat ataupun kutu putih ataupun apalagi ya yang banyak mengganggu ya. Karena kalau nggak disemprot nanti akan terbiasa, jadi akan makan tanaman kita, jadi tanaman kita nggak bisa lebih cantik. Manusia aja kalau cantik banyak godaannya teman-teman, begitu juga dengan tanaman yang lebih cantik juga banyak godaannya. Jadi kita harus sering nyemprot ya, setidaknya seminggu sekali atau 5 hari sekali, itu harus rutin. Kalau nggak rutin nggak bisa dilihat hasilnya teman-teman, hasilnya itu nggak bisa maksimal kalau nggak apa istilahnya, nggak disemprot 1 minggu sekali. Poin keempat yang tidak kalah penting yaitu penempatan. Kenapa penempatan saya bilang penting? Kalau mau coraknya yang lebih maksimal, lebih ngejreng, Miana itu tempatnya harus full sinar matahari. Ini contohnya, saya punya contohnya yang tidak terkena sinar matahari dan yang terkena sinar matahari. Padahal ini satu jenis Miana ya teman-teman. Yang satunya ngejreng kena sinar matahari, yang satunya lebih redup karena tidak terkena sinar matahari. Jadi teman-teman harus memperhatikan benar-benar ya, penempatan dan juga peletakan itu sangat penting. Poin yang tidak kalah penting lagi yaitu pemangkasan. Kenapa saya katakan penting? Kalau sering kita pangkas ya, nanti tanaman kita juga akan rimbun. Kalau maunya tinggi ya tidak usah dipangkas. Kalau mau sering rimbun ya dipangkas. Seperti video saya sebelumnya sudah saya katakan, kalau sering dipangkas bisa membuat tanaman kita lebih rimbun. Ini meskipun kecil-kecil ini sudah saya pangkas-pangkas ya teman-teman. Jadi biar banyak nanti cabangnya, itu sering dipangkas. Ini adalah tanaman kita yang subur-subur ya teman-teman. Kalau mungkin kalian menemui masalah seperti tiba-tiba mati ataupun lonyot batang, itu caranya mudah. Itu semuanya tergantung dari medianya. Kalau medianya bagus, nanti tanaman kita juga bagus. Kalau medianya mungkin berjamur ataupun kurang sip lah pokoknya, nah itu harus diperhatikan. Jadi biasanya juga mempengaruhi pada tanaman kita. Kalau misalkan lonyot batang, langsung saja dipangkas, kemudian yang atasnya yang ditanam, atau dicari yang segar kemudian ditanam ya. Sangat mudah sekali teman-teman. Nanti bisa konsultasi pada saya, misalkan ada keluhan apa, bisa di WA ya, nomornya saya cantumkan di deskripsi video. Kalau daunnya banyak yang gosong-gosong, itu artinya kebanyakan pupuknya terlalu sregep, jadinya terlalu rajin, jadinya tanaman kita malah mati. Kalau manusia saja kalau makan kekenyangan, dia juga akan nggak enak ya tubuh kita kalau makan kekenyangan. Nah seperti itu. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Semuanya pasti bisa, pemula juga pasti bisa. Selamat mencoba, jangan mudah menyerah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye bye.